Di tengah lebatnya hutan Mesoamerika, suasana sunyi mendadak pecah oleh suara jeritan. Bukan jeritan manusia, tapi suara tapir yang sedang dikejar kelompok pemburu dari suku pedalaman. Mereka berlarian, teriak-teriak, dan saling lempar tombak. Tapi tetap saja si tapir licin kayak belut habis diminyakin. Jebakan mereka gagal satu demi satu, sampai akhirnya dan inilah dia, tokoh utama kita, Jaguar Paw, anak dari kepala suku, muncul dengan gerak lincah dan mata elang berhasil menjatuhkan tapir tersebut dengan akurasi tombak yang bikin Robin Hood minder. Setelah berburu, mereka berkumpul dan membagi hasilnya. Organ dalam tapir dibagi rata, tapi Jaguar Paw iseng. Dia sengaja kasih organ yang sensitif ke si Tumpul, sahabat sekaligus korban lelucon favoritnya. Si Tumpul pun sadar dan langsung menghajar Jaguar Paw disambut tawa lepas dari lainnya. Di tengah kekacauan itu, kepala suku yang juga ayah Jaguar Paw muncul membawa daun zonzo, semacam ramuan herbal kuno yang katanya bisa nambah vitalitas, bikin yang mandul jadi produktif kayak pabrik tahu. Si Tumpul langsung minum karena ya demi mertua yang tiap hari nanyain cucu. Tiba-tiba suasana pun berubah. Jaguar Paw melihat gerak di semak. Saat itulah sekelompok orang asing muncul. Wajah mereka penuh debu dan langkahnya berat. Lalu sang kepala suku berkata dengan lirih, mereka bukan musuh, mereka hanya lewat membawa keluarga karena tanah mereka sudah dirampas dan mereka mencari tempat tinggal baru. Sebagai simbol perdamaian, salah satu dari kelompok tersebut memberi ikan dan Jaguar Paw pun membalas dengan daging tapir. Setelah pertemuan damai itu, Jaguar Paw dan kawan-kawan kembali ke kampungnya. Tapi begitu sampai, si Tumpul langsung jadi bahan ledekan warga, terutama dari ibu mertuanya yang tak sabar ingin menimang cucu. Sementara Jaguar Paw tampak adem ayem, dia sudah punya anak satu dan istrinya pun sedang hamil lagi. Tapi di sisi lain kampung suara jeritan aneh terdengar. Si Tumpul dan istrinya tiba-tiba kepanasan luar biasa. Berkeringat deras kayak habis makan seblak level 100. Rupanya daun zonzo punya efek samping. Panasnya bukan main dan warga pun heboh, ada yang panik dan ada yang ngakak. Cerita ini baru dimulai dan nuansa misteri serta bahaya semakin mendekat. Pada keesokan harinya, kabut pagi belum sepenuhnya sirna ketika dari kejauhan terdengar langkah-langkah berat dan suara ranting patah. Belasan sosok asing muncul dari balik pepohonan. Mereka bukan pemburu, tapi pasukan bersenjata lengkap dari suku Maya. Dan ternyata mereka lah biang keladi di balik terusirnya kelompok kemarin. Kini mereka menuju kampung Jaguar Paw dan niat mereka bukan bersilaturahmi. Tanpa banyak basa-basi, darah tumpah, jeritan membahana, dan suasana kampung berubah jadi neraka dalam sekejap. Jaguar Paw dengan naluri pelindungnya yang tajam, tahu ini bukan waktunya jadi pahlawan. Dia buru-buru membawa istri dan anaknya ke belakang rumah, lalu memasukkan mereka ke dalam sebuah lubang tersembunyi, semacam sumur kering yang selama ini jadi tempat darurat.
Ia menutupnya rapi dan tanpa pamit menyerahkan dirinya kepada penyerbu, berharap bisa mengalihkan perhatian. Di tengah kerusuhan muncullah dua sosok yang mencolok. Seorang pemimpin bertubuh tegap yang kita panggil saja si jenderal, berwibawa tapi dingin seperti batu nisan. Dan satu bawahnya sang algojo yang tinggi besar, kasar dan senyumnya cuma muncul waktu sedang menyiksa orang. Ia menyeret sang kepala suku ke tengah kampung, lalu membunuhnya secara brutal tepat di depan mata sang jaguar. Tak ada belas kasihan, hanya darah dan rasa sakit. Jaguar Pau tidak bisa apa-apa, tubuhnya diikat tapi jiwanya meledak. Dan saat itu juga ia bersumpah dalam hati, aku akan kembali dan mereka akan membayar. Kekacauan itu menyisakan luka yang dalam. Dalam insiden brutal itu, istri si Tumbul tewas. Ia tak sempat lari atau melawan. Si Tumbul pun kehilangan separuh jiwanya. Sementara itu, anak-anak yang tak dianggap ancaman oleh pasukan Maya ditinggalkan begitu saja di kampung, menangis tanpa arah, tanpa tahu apakah orang tua mereka akan kembali. Jaguar Pau kini digerogoti kekhawatiran yang lebih besar. Istri dan anaknya yang masih terperangkap di dalam lubang persembunyian. Ia hanya bisa berharap mereka selamat dan suatu saat bisa keluar dari sumur itu dengan selamat. Setelah berjalan kaki menempuh kilometer demi kilometer, di bawah terik matahari dan dalam kondisi terikat, rombongan tawanan yang tersisa dari suku Jaguar dibawa menuju wilayah kekuasaan suku Maya. Di tengah perjalanan, si Algojo kembali menunjukkan tingkat kekoplokan tingkat dewa. Sahabat Jaguar yang terluka parah, kehausan dan nyaris sekarat, tapi si Algojo malah minum dengan santai tepat di depannya, sengaja memamerkan air sambil senyum-senyum seperti lagi iklan minuman isotonik. Sadis dan ngeselin sih. Mereka lalu menyeberangi sungai dengan kondisi masih terikat. Jaguar hanya bisa menggigit bibir dan menahan marah dan juga pasrah. Perjalanan makin berat saat mereka harus melewati tebing tinggi yang licin dan terjal. Dan lagi-lagi si Gojo bikin onar. Ia pura-pura sibuk membantu, tapi saat melihat salah satu teman Jaguar yang dianggap lemah, dia malah melepas ikatan, dan inilah yang terjadi. Si Gojo dengan muka watadosnya malah bilang, ngapain dibawa kalau cuma jadi beban, katanya dengan gaya sok jagoan. Keputusan brutal itu membuat si jenderal mulai muak. Ia mendekat, menatap Algojo dengan tajam, lalu mengeluarkan belati pusakanya, bukan untuk dipakai, tapi memberi pesan. Dengan nada dingin, ia berkata, sekali lagi kau ambil keputusan tanpa perintah, kita lihat saja siapa yang jatuh ke jurang berikutnya. Si Gojo yang biasanya tengil langsung kering-keringat, senyumnya lenyap seperti dicuri angin malam. Dan seperti anjing digertak harimau, si Gojo pun ciut menelan ludah, lalu kembali diam ke barisan. Untuk sementara, ia bisa dijinakan. Tapi kita tahu dendam dan ego si Gojo belum selesai, dan Jaguar Pau masih menunggu kesempatan untuk membalikan keadaan. Malam pun datang. Saat itulah kita diperlihatkan sisi yang jarang terlihat dari sang jenderal. Ternyata, di balik wajah galak dan sikap dinginnya, ia adalah seorang ayah. Ia memanggil putranya yang kita sebut saja si Janjil, alias jenderal kecil, dan dengan bangga menyerahkan pisau belati kesayangannya karena sudah berani ikut dalam misi mengerikan ini. Suasana mendadak hangat. Ya, kalau saja kita lupa bahwa mereka barusan membantai satu kampung. Pagi berikutnya perjalanan kembali dilanjutkan. Mereka menyusuri bekas-bekas perkampungan yang sebelumnya mereka hancurkan. Bau bangkai dan asap masih menggantung di udara. Dan tiba-tiba
Untung saja mereka cepat menghindar, tapi ketegangan belum selesai. Di antara reruntuhan muncul seorang bocah kecil, kurus, luka-luka dan wajahnya pucat seperti baru keluar dari film horor. Ia meminta tolong dengan suara lirih, tapi alih-alih ditolong, salah satu anak buah jenderal malah mendorongnya pakai kayu. Tapi ada kejadian aneh, si anak tiba-tiba berdiri tegak, matanya mendelik. Suaranya berubah berat dan menggema. Ia seperti kerasukan makhluk dari dimensi lain. Lalu ia mulai meramalkan tentang akhir dari suku Maya. Ia berkata bahwa peradaban mereka akan runtuh oleh seorang yang lahir kembali dari lumpur dan akan berlari bersama seekor jaguar. Suasana mendadak hening, pasukan yang tadi sombong mulai saling lirik. Bahkan sang jenderal pun mulai merasa tidak enak. Singkat cerita, rombongan akhirnya tiba di pusat suku Maya. Megah, penuh patung dan kuil, tapi juga terasa sangat menyeramkan. Para lelaki, seperti Jaguar Paw dan kawan-kawan langsung dipisahkan dan dibawa ke tempat lain. Sementara para wanita, termasuk yang masih remaja, dijual dan dilelang ke para bangsawan. Benar-benar tragis seperti pasar manusia zaman kuno. Dan disinilah Jaguar dan kawan-kawan menyadari kenyataan mengerikan. Mereka bukan dibawa untuk dipekerjakan atau ditahan, tapi mereka akan dijadikan tumbal, korban persembahan untuk para dewa. Darah mereka dipercaya bisa menghidupkan kembali kejayaan, menyelamatkan panen dan membawa kemakmuran. Singkatnya, mereka dianggap sebagai catering untuk para dewa lapar. Dan Jaguar Paw tahu jika ia tidak bertindak, darah dan darah kawan-kawannya akan segera mengalir di altar. Satu persatu saudara Jaguar Paw mulai dipanggil ke altar. Teriakan, darah, dan doa-doa dalam bahasa kuno memenuhi udara. Mereka dijadikan persembahan dalam ritual yang begitu mengerikan. Tak ada yang manusiawi di sini. Dan kini giliran Jaguar. Ia dibawa ke altar, lehernya sudah diletakkan di atas batu, tangan terikat, dan mata menghadap langit. Tiba-tiba, langit berubah, cahaya matahari meredup seperti ditelan oleh kegelapan. Terjadi fenomena alam yang sangat biasa. Ya benar, itu adalah gerhana matahari. Bagi kita ini adalah hal biasa, tapi bagi suku Maya yang hidup dalam kepercayaan mistis, ini pertanda besar. Para pendeta panik, rakyat bersorak, dan jenderal pun mengangguk kecil, menyimpulkan para dewa sudah kenyang, tidak perlu darah lagi hari ini. Jaguar Paw, si tumpul, dan beberapa yang tersisa selamat. Sebagai hiburan tambahan, mereka malah dipersilakan melarikan diri ke hutan, melewati ladang jagung, ya, dilepas seperti hewan buruan. Dan di ujung sana sudah menunggu si Jenjil alias anak dari sang jenderal, lengkap dengan busur, tombak, dan ego yang segunung. Sementara mereka berlari, dari belakang hujan panah, tombak, dan batu mulai diluncurkan, mirip Olimpiade barbar. Sebatang panah menancap tepat di dadanya. Ia roboh seketika. Tamat sudah kisah si tumpul yang selalu kena apes. Kini giliran Jaguar Paw. Bersama satu orang kawannya, mereka menggunakan strategi zigzag. Bukan sekedar gaya lari sambil ngedance, tapi trik menghindari panah. Jaguar pun tak luput, sebuah panah menghantam bagian samping perutnya, tapi belum cukup untuk menjatuhkannya. Lalu datang momen yang tak disangka, si Jenjil dengan gayanya yang congkak dan yakin menang mudah malah kecolongan. Jaguar Paw membalikkan keadaan. Dalam duet singkat dan brutal, ia merebut pisau. Ya, pisau kesayangan sang jenderal dan menghabisi si Jenjil tepat di tengah ladang.
sang jenderal melihat jasad putranya tergeletak. Matanya membelalak, amarah dan duka melebur jadi satu. Ia mengangkat tangannya memberi isyarat pada pasukannya. Kejar dia, tangkap dia, hidup atau mati. Jaguar Paw terus berlari menembus ladang jagung dengan darah di perutnya yang masih mengucur. Tapi semangat di matanya jelas. Dia belum selesai, ini baru permulaan. Tiba-tiba di tengah hutan yang makin gelap, Jaguar Paw tak sanggup lagi. Kakinya gemetar, tubuhnya sudah mulai lelah. Ia memanjat ke atas pohon besar mencari tempat aman dan sedikit istirahat. Tapi bukannya tenang, tiba-tiba malah ketemu jaguar beneran. Ya, sang jaguar asli. Bersamaan itu, pasukan jenderal lewat tepat di bawah pohon dan mereka menyadari keberadaan Jaguar Paw setelah si Gojo yang sok gagah tapi sial kena tetesan darah dari atas. "Hei, itu darah!" teriak salah satu pasukan. Disinilah momen legendaris itu terjadi. Jaguar Paw tiba-tiba melompat dari pohon dan lari, tapi bukan sendiri. Di belakangnya jaguar asli juga ikut berlari, bukan karena akrab, tapi karena si jaguar ngamuk. Satu anggota pasukan langsung jadi korban, dicakar, digigit, dan langsung tumbang. Pasukan jenderal pun terdiam sejenak dan mulai teringat kata-kata bocah sakit dari kampung sebelumnya, yaitu akan datang pria yang lahir dari lumpur dan berlari bersama seekor jaguar. Suasana makin mencekam, beberapa pasukan mulai panik. Ramalannya benar, kita dikutuk, teriak mereka. Padahal faktanya Jaguar Paw bukan lari bareng jaguar, tapi sama-sama lari. Cuma beda niat, jaguar lari ngejar, Jaguar Paw lari nyelamatin diri. Dan seperti biasanya, yang apes justru anak buah si jenderal. Malam pun tiba, gelap, hening, dan hanya suara binatang malam yang menemani. Jaguar Paw tetap berlari tanpa henti. Sesekali ia memanjat pohon, bukan untuk menikmati pemandangan, tapi buat beristirahat sebentar dan menghindari pengejaran. Ia tahu selama jenderal masih bernapas, ia tidak akan dibiarkan hidup bebas. Tapi di matanya kini ada sesuatu lain, yaitu api. Bukan sekedar ingin bertahan hidup, tapi juga ingin membalas, menyelamatkan, dan kembali pada keluarganya yang masih terjebak dalam sumur. Di sisi lain, istri dan anak Jaguar Paw masih terjebak di dalam sumur sempit, gelap, dan lembab. Tak ada makanan, tak ada air, dan hanya ada harapan. Dan juga ada sebatang kayu yang sederhana tapi cukup ampuh untuk mempertahankan diri ketika seekor binatang buas, entah ular atau rakun, yang terjatuh ke dasar sumur. Pagi menjelang dan aroma kematian kembali menemani langkah pasukan si jenderal. Satu prajurit tewas konyol, lehernya digigit ular saat hendak buang air kecil di balik semak. Karma cepat pengiriman hari itu, tapi jenderal nggak peduli, fokusnya cuma satu, kejar Jaguar Paw hidup atau mati. Jaguar Paw yang tubuhnya sudah mulai lemah karena luka perutnya tetap masih berlari. Hingga akhirnya ia sampai di tepi sungai. Tepatnya sebuah air terjun raksasa yang setinggi harapan orang tua. Tak ada jalan lain dan Jaguar Paw pun meloncat. Air terbelah, tubuhnya menghilang di antara buih putih dan gemuruh sungai. Di atas tebing para pengejar pun dibuat melongo. "Lah, dia masih hidup," ujar salah satu prajurit yang mulai kehabisan semangat. Dengan penuh emosi, jenderal memerintahkan yang lain untuk ikut meloncat. Mereka pun satu persatu mencebur seperti lomba loncat indah tanpa pelatih. Jaguar Paw yang kini masuk lebih dalam ke hutan tidak sengaja tergelincir dan tiba-tiba
Ia terjeblos ke kubangan lumpur hidup. Sempat panik karena tidak bisa bergerak, tapi beruntung ia berhasil naik ke permukaan kembali, mirip cosplay rambut tribal. Namun di balik semua itu ada momen kesadaran besar. Ini hutanku, pikir Jaguar Paw. Dari kecil aku tumbuh di sini. Aku tahu setiap pohon, setiap semak, bahkan batu yang bisa diajak ngobrol pun aku kenal. Ia berhenti berlari. Waktunya bukan lagi untuk kabur, tapi untuk melawan. Tak lama kemudian, pasukan si jenderal mulai memasuki wilayah hutan yang dikuasai Jaguar. Dan tiba-tiba di balik semak, Jaguar Paw dengan tenang memanfaatkan kekacauan. Ia mengambil duri dan menggoreskannya ke badan seekor katak beracun dan mulai membuat senjata sumpit maut. 1, 2, 3, anak buah si jenderal mulai tumbang satu persatu. Bukan karena panah atau tombak, tapi karena racun yang bekerja secara perlahan tapi pasti. Dan kini hanya tersisa 2, yaitu si jenderal dan si Gojo. Mereka terpisah, kelelahan dan sudah tak sekuat tadi pagi. Jaguar Paw yang darahnya sudah mendidih sejak babak pertama memutuskan untuk menyelesaikan urusannya dengan si Gojo duluan. Dan inilah yang terjadi. Tamat sudah cerita si tukang pamer. Tepat saat itu, hujan turun seolah alam ikut menyucikan segala dendam dan darah yang tumpah. Tapi perjuangan Jaguar belum selesai. Di tengah derasnya hujan, perut sang istri mulai merasa nyeri. Tanda-tanda kelahiran anak kedua mereka muncul. Sementara itu, Jaguar masih harus menghadapi si jenderal yang ternyata cukup tangguh dan licin. Dan akhirnya, pertempuran antara Jaguar Paw dan si jenderal pun terjadi. Satu panah menancap di bahu Jaguar, tapi seperti yang sudah kita tahu, ini hutan dia dan rumah dia. Jaguar Paw sudah mempunyai strategi. Ia memancing si jenderal ke arah satu jebakan lama, jebakan babi hutan yang sempat kita lihat di awal film. Si jenderal yang terlalu fokus mengejar tak sadar dirinya justru dibimbing ke arah kematiannya sendiri, dan jebakan itu pun mengakhiri semuanya. Di saat yang sama di dalam sumur yang sudah digenangi air, sang istri melahirkan bayinya sendirian dalam sunyi di tengah rintik hujan dan gelegar petir. Disinilah kekuatan sejati diperlihatkan, bukan lewat senjata tapi lewat keteguhan seorang ibu. Namun ternyata belum selesai juga. 2 anak buah si jenderal ternyata masih hidup dan mereka berhasil mengejar Jaguar hingga ke tepi pantai. Tapi tiba-tiba di kejauhan muncul kapal besar dari kabut laut. Sosok-sosok asing berpakaian besi berdiri di atasnya, membawa salib dan bedil. Bukan suku, bukan juga pasukan, tapi peradaban lain yang jauh lebih besar dan misterius. Ya, itu kemungkinan adalah ekspedisi awal dari bangsa Eropa. Mungkin milik Christopher Columbus atau setidaknya sejenis dari mereka. Ia langsung mundur ke dalam hutan, berlari kembali untuk menyelamatkan keluarganya. Dan setelah semuanya berakhir, Jaguar tidak memilih untuk ikut menjelajah atau menghadap kapal. Ia lebih memilih untuk bertahan di tanah leluhurnya bersama istri dan 2 anaknya. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar hutan ini adalah warisan yang harus dijaga, yang harus dikenalkan kepada generasi berikutnya. Dan film pun berakhir. Sebuah akhir yang bukan hanya memuaskan, tapi juga menyisakan makna tentang keluarga, warisan, dan keberanian.